Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kepada mahasiswa dan mahasiswi Sistemik Nusa Mandiri pada minggu kedua atau pertemuan kedua. Hari ini kita sudah masuk ke minggu 2 tentang laporan kemajuan dan laporan akhir PKM. Waktu minggu lalu saya sudah memberikan penjelasan tentang pedoman-pedoman PKM, apa saja yang akan harus kalian kerjakan pada nanti setelah UTS. Nanti itu ada materi UAS presentasi. Jadi tiap-tiap kelompok harus melaporkan tanggung jawabnya sebagai pembuatan program kreativitas mahasiswa ya. Oke, mulai saja. Ini pertemuan 2 tentang laporan kemajuan dan laporan akhir PKM. Ini pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM itu 5 bidang PKP 2 ya. Merupakan bagian tak terpisahkan dari hibah penugasan PKM. Jadi pelaksanaan PKM itu memang terbagi dan juga mendapatkan hibah ya dari pemerintah. Namun di sini PKP 2 itu dijalankan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana penerima penugasan PKM dalam menjalankan kegiatannya. Jadi nanti seandainya kalau kalian nanti diberi mandat membuat PKM, nanti bisa dihibahkan ke Dikti atau ke pemerintah, ya nanti harus ada evaluasi dulu sejauh mana sampai mana kegiatannya itu ya. Kemudian penjaminan mutu kualitas proses menuju Pinnas ya, nanti sampai ke pimpinan nasional gitu nanti ya. Di samping itu, kegiatan PKP 2 ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa akan dapat diselesaikan tepat waktunya. Ya, maaf tunggu sebentar, saya akan share dulu. Nah, di samping itu kegiatan PKP 2 itu ini sudah ya. Nah, ini bentuk akuntabilitas dari penerima hibah, baik yang terkait dengan aspek input, proses maupun output kegiatan ya. Nah, ini laporan kemajuan PKM. Setiap PKM 5 bidang yang dinyatakan layak didanai dapat segera melaksanakan kegiatannya. Jadi seandainya gini, kalian melaksanakan, kita punya proposal nih, kita ajukan proposal kita tentang PKM, misalnya cipta teknologi atau pengabdian masyarakat, boleh, atau karya cipta lainnya, atau penelitian ilmiah kita ajukan ke kampus. Nanti kampus itu nanti akan dinilai apakah ini layak atau tidaknya. Kalau misalnya layak berarti bisa kita teruskan ke Dikti atau ke Kemdikbud. Nanti kalau di Kemdikbud tinggal dinilai lagi, ada tahapnya. Setelah dinilai lagi dari Kemdikbud, misalnya lolos, nah kita dapat dana biaya nih. Nah, kalian harus siap mempertanggungjawabkan PKM-nya itu. Jadi harus membuat sampai dari 0 sampai 100% itu benar-benar kalau PKM itu tentang dunia teknologi ya harus bagus terobosannya itu dia. Karena sekarang lagi boomingnya kan tentang startup ya. Coba saja kamu nih sama apa itu namanya penjualan secara online. Nah itu sedang lagi maraknya nih di masa pandemi gini ya. Khusus untuk PKM PM dan PKM PI, jika ada pergantian mitra program, maka segera dilakukan dari awal pelaksanaannya. Ya, jadi kayak gini nih, misalnya kamu ngambil tentang PKM PM, pengabdian masyarakat, di awal kamu sudah melaporkan ke saya tentang ini nih. Nah, kalau misalnya di pertengahan jalan ada mau pergantian mitra, segera awal pelaksanaannya itu harus dilaporin. Ketua hanya boleh diganti oleh anggota satu timnya misalnya nih. Pergantian anggota tim ataupun mitra harus pengetahuan pimpinan perguruan tinggi. Ya, jadi misalnya gini, kita punya kelompok nih lima orang, ya lima dengan lima. Kemudian kita ingin mengadakan PM, PKM PM itu pengaduan masyarakat. Nah, kita tuh sudah punya terobosan baru, punya inovasi baru. Nah, kita harus bisa memberikan ilmu itu ke mitra kita, misalnya mitranya tentang ke kelurahan atau ke PT apa ya, misalnya atau ke Karang Taruna yang bisa menghasilkan produknya gitu ya. Kalau bisa menghasilkan produk, berarti kita harus
nanti kalau misalnya ada pergantian mitra, ya segera mungkin kita harus lapor ke perguruan tinggi agar nanti pas kita mau mempertanggungjawabkan atau pemaparannya sudah terganti mitra kita, ya. Kalau misalnya belum diganti, kita udah ganti mitra nih, tapi belum dilaporkan ke perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, ya. Nanti itu bisa bermasalah nanti, jadi tidak diakui lagi nanti. Nah, jadi harus segera data harus sesuai dengan realnya, ya. Laporan kemajuan PKM lanjutan, pelaksana kegiatan PKM harus catat akan diunggah ke SIM Belmawa yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Nah, nanti kalian kalau PKM sudah bagus, ya proposalnya sama isi-isinya, nah ada foto-fotonya, ada video, dokumentasi lainnya, ya, nanti akan dinilai secara PIMNAS nih, secara seluruhnya nanti, secara nasional. Nanti kalau misalnya masuk, ya, di PKM-nya, ya kita akan dapat feedback-nya dari pemerintah, ya, berupa uang berapa sekian gitu kan nanti, ya. Asalkan kelompoknya saling bersama. Sistematika laporan kemajuan PKM dan format penulisan laporan kemajuan PKM dilihat di buku pedoman PKM tahun 2021. Nah, ini pedomannya gini seperti ini nih. Buku pedoman 1 program PKM kreativitas mahasiswa. Nah, ini Kemdikbud Direktorat Belmawa tahun 2021. Nah, seperti ini, ya. Ini ada kata pengantar. Nah, ini ada penyusun pengarah misalnya ini contoh ya. Pedoman ini ada daftar isi, ada kata pengantar, tim penyusun, daftar isi, penjelasan umum PKM, nah ini pendahuluan sejarah sampai semuanya. Ini lagi agak lemot nih, ya. Coba kita masuk sini aja. Nah, ini penjelasan umum PKM. Nah, ini tentang pendahuluan dan sejarah. Ini misalnya kita bikin latar belakang. Ingat latar belakang itu harus ada namanya kutipan. Kutipan itu biasanya harus di belakang atau depan, ya, harus rapi dia. Itu cara penulisan sistematika laporan penulisan laporan. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Laporan setiap tim PKM 5 wajib membuat laporan akhir dan artikel ilmiah kegiatan secara tertulis dan mengunggahnya ke laman SIM Belmawa. Ya. Ini pertemuan 2 ya. Oh, ya benar. Kriteria laporan kemajuan akhir. Nah, ini. Laporan kemajuan dan laporan akhir ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris spasi 1,15 spasi, kecuali ringkasan 1 spasi, dan ukuran kertasnya A4. Maksimal 10 halaman, inti tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, dan lampiran. Format laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti pedoman PKM buku 2 sampai dengan buku 7 tentang pedoman tiap-tiap bidang PKM. Ini ada unggahnya, ya, ini ada webnya nih. Untuk melihat informasi penulisan, sistematika laporan dan kemajuan dan laporan akhir PKM dapat di-download buku pedoman PKM pada simbelmawa kemdikbud.go.id. Ya, seperti ini contoh ini. Ini bukunya tentang pengumuman hasil TOT calon reviewer PKM 2021 udah masuk hasil TOT nih. Lumayan, ya. Nah, ini pedoman PKM KI tahun 2021 misalnya. Tadi benar ya, pedoman PKM. Iya, pertama ya. Tinggal tawaran PKM 2021, dikti pedoman PKM 2021, perpanjang unggah PKM. Nah, di sini unggah nih. Dan nanti kalau kalian punya inovasi dengan teman-temannya, jadi segera diunggah gitu. Kalau misalnya tugasnya sudah selesai, ya tugas buat nanti presentasi nanti bisa menggunakan ini juga. Ya, itu dia. Ini penjelasan tugas presentasi kelompok, ya. Ini pertemuan 1 bukan ya? Oh, pertemuan 1. Nah, ini pertemuan 2 nih. Nah, itu ya. Jadi nanti saya pengen lihat ada kemajuan nggak dari kalian membuat PKM. Saya minta nanti harus ada ini ya. Setiap kelompok harus ada judul. Biasanya nanti biar melihat tiap kelompok beda judul, gitu ya. Nah,
Kemudian untuk tugas latihan soal, ini kan ada 10 soal ya. Nanti saya minta saya kirim format template-nya ke grup WA. Setelah itu nanti kalian download, kemudian langsung diedit nama mahasiswanya, nama lengkap, NIM-nya berapa, kemudian nanti langsung bawahnya lembar jawabannya tinggal pilih A, B atau C atau D gitu ya. Tinggal pilih satu aja. Jadi kemudian disimpan, setelah disimpan diisi dengan nama lengkap mahasiswa, NIM. Oke, langsung simpan. Nah, jangan lupa di PDF-in ya. Jadi datanya file itu harus di PDF, lebih enak. Di PDF-in. Setelah itu tinggal di apa namanya? Di-upload ke link Google Drive. Ingat, jadi tugasnya itu dikirim ke link Google Drive. Nanti filenya di-upload ke Google Drive. Setelah itu nanti mendapatkan linknya, baru di-share ke e-learning atau My Elnusa gitu ya, daripada pertemuan 1 dan 2. Ingat, di sini ada pertemuan 1 itu, kamu buka slide dulu pertemuan 1. Setelah itu nanti kerjakan 10 soal. Nah, setelah mengerjakan 10 soal disimpan, kemudian diberi nama PDF atau nama lengkap mahasiswanya, lalu diupload ke Google Drive. Nah, itu batas waktunya sampai jam 12 malam ini. Kalau yang pertemuan pertama kemarin ya, saya baru ingat nih, karena kemarin minggu lalu tuh ada pertemuan 1 soal-soal latihan, tapi karena saya tidak memberikannya, nah sekarang pertemuan 2 ada, tapi yang kalian harus kerjakan adalah pertemuan pertama dulu sampai jam 12 malam. Kalau pertemuan 2-nya nanti langsung dikerjakan dimulai dari pukul 12 atau jam 00.00 sampai hari besok jam 23.59. Jadi waktunya panjang untuk pertemuan kedua. Ya, cukup jelas ya. Nah, saya nanti tinggal lihat dari masing-masing kelompok sudah ada namanya judul PKM. Boleh PKM Karya Cipta, PKM apa lagi tuh nanti, Bos. Ya, seperti itu jadinya ya. Ini pertemuan pertama mana ya? Pertemuan pertama. Nah. Hanya ada pertemuan pertama itu ini PM, ini PKM kewirausahaan, PKM riset, penerapan iptek, karya cipta, gagasan tertulis, ilmiah itu kayak PI ya, penulisan ilmiah. Nah, ini gagasan futuristik konstruktif PKM TGFK ya. Ini kalian tinggal download aja, nanti tinggal baca template-templatenya atau judulnya dia ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.